Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksal Oki Ramadan dengan NIM 2006 0211 0129 dari kelas biologi C akan mempresentasikan tentang fikih siasah, yaitu yang pada kali ini saya akan bahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan implementasi dari fikih siasah. Siapkan alat tulis kalian untuk menyimak video presentasi dari saya. Siapa tahu ada yang penting untuk dicatat. Siapkan alat tulis kalian. Yang pertama, pengertian fikih siasah. Fikih siasah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan al-siasi. Jika dibedah satu persatu, secara bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqihan, yang memiliki makna paham. Secara istilah, fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami ucapan-ucapan atau tindakan tertentu yang diperoleh dari dalil tafsihi, yaitu hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran, Sedangkan siasah secara bahasa berasal dari kata sasa, siasasa, dan yasasa, yang memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dari dua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih siasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan. Next, fikih siasah dikenal pula dengan istilah siasah syariah. Siasah syariah secara istilah memiliki banyak arti. Yang pertama dari Imam Al-Bujairimi, siasah syariah yaitu memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan. Yang kedua dari Kementerian Wakaf Kuwait, memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan bahwa pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka. Yang ketiga dari Imam Ibnu Abidin, menurutnya siasah syariah yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun akhirat. Siasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, siasah berasal dari para sultan atau pemerintah, bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siasah berasal dari ulama, sebagai pewaris Nabi, bukan dari pemegang kekuasaan. Yang keempat dari Ahmad Fatih. Menurutnya, siasah syariah adalah fikih siasah, yaitu pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Yang keenam, Ibnu Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu Al-Qayyim, berpendapat bahwa fikih siasah atau siasah syariah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauh atau menghindar dari mafsadah, yaitu keburukan atau kemaksatan, meskipun Rasul tidak menetapkan dalam wahyu dan tidak membimbingnya. Yang ketujuh adalah dari Abdul Wahab Khalaf. Beliau memaknai siasah syariah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terrealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid. Yang terakhir, yang ke-8 adalah dari Abdur Rahman Taj. Siasah syariah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemaslahatan, sekalipun hal itu ditunjukkan untuk nas tafsihi yang juz'i dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya yaitu fungsi fikih siasah. Fungsi siasah adalah sesuai dengan pengertiannya
atau pengertian sesuai istilah, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi, fungsi fikih siasah adalah untuk mengatur urusan umat dan negara dengan berlandaskan syariat sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan. Di dalam fikih siasah tidak hanya memiliki fungsi pelayanan atau khidmah, tetapi juga bersamaan dengan menjalankan fungsi pengarahan atau islah. Selanjutnya yaitu tujuan fikih siasah. Dalam pelaksanaannya, fikih siasah tentunya memiliki tujuan. Tentu, tujuan tersebut merupakan turunan dari fungsi dari fikih siasah. Tujuan fikih siasah diantara lain untuk tercapainya kemaslahatan dan terciptanya keadilan pada suatu kepemimpinan, suatu daerah atau negeri. Kemaslahatan harus bisa diciptakan pada suatu kepemimpinan daerah atau negeri karena bisa menekan atau bahkan menolak dari kemudorotan. Pada kepemimpinan seseorang pemimpin di suatu daerah atau negeri harus bisa menciptakan kemaslahatan yang berpihak atau menguntungkan kepada rakyat. Kemaslahatan harus diciptakan tidak hanya kemaslahatan yang bersifat duniawi, namun kemaslahatan akhirat juga harus bersifat dan mencakup urusan-urusan akhirat. Maksudnya pada suatu pemerintahan harus mewujudkan kemaslahatan yang bersifat dunia dan akhirat. Semua kebijakan dan aturan dari pemimpin suatu daerah atau negeri harus menciptakan kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Kedua kemaslahatan tersebut tidak boleh berat sebelah. Kesinergian antara dunia dan akhirat merupakan tujuan yang harus dicapai dari penerapan fikih siasah atau tujuan dari fikih siasah. Selanjutnya, keadilan harus menjadi tujuan dalam kepemimpinan yang berlandaskan fikih siasah. Ya, yang sebelumnya tadi adalah kemaslahatan, sekarang ada tujuan lain adalah keadilan. Dalam fikih siasah, keadilan mutlak menjadi prinsip yang harus ada. Di dalam fikih siasah, keadilan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu awal kehancuran suatu bangsa apabila penegakan hukumnya tebang pilih. Dalam Islam, persamaan hukum sangat dijunjung tinggi keberadaannya. Siapapun dia, apabila melanggar peraturan dan terbukti salah, maka akan dihukum sesuai aturan syariat. Jadi tidak ada hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harus adil semuanya. Yang poin keempat adalah implementasi fikih siasah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil implementasi fikih syariah pada perda syariah. Dalam perda syariah, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan fikih siasah. Yaitu yang pertama, perda syariah harus berorientasi dan patuh pada syariat Islam. Syariat Islam harus menjadi dasar untuk setiap aturan yang lahir dari perda syariah agar tidak bertentangan dengan syariat yang bisa menyebabkan aturan ini batal atau tidak dapat disahkan. Tidak hanya perda syariah sebenarnya, tapi segala peraturan lebih baik didasari oleh syariat. Setiap aturan yang pada kali ini adalah perda syariah yang patuh kepada syariat Allah akan membawa kemaslahatan dan keberkahan pada suatu daerah atau negeri yang diatur. Jika suatu daerah atau negeri mau mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur jalan hidup, maka akan mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa dibukakannya keberkahan di langit dan di bumi. Dengan demikian, syarat utama dari kesuksesan dan keberkahan kepemimpinan dan pembangunan adalah terdapat pada seberapa patuhnya pemimpin dan rakyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perda syariah berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan harus menjadi tujuan yang paling mendasar pada saat pembuatan suatu aturan atau hukum. Ya, sama seperti tujuan fikih siasah tadi. Hukum-hukum atau aturan-aturan yang pada ini perda syariah harus bisa mencapai kemaslahatan suatu saat hukum atau aturan tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hukum atau aturan-aturan yang dibuat harus berpihak dan menguntungkan rakyat, serta harus memperhatikan mudaratnya. Apabila mudaratnya terlalu berat daripada manfaatnya, maka hukum atau aturan tersebut harus dibatalkan
atau tidak dapat dilaksanakan atau disahkan. Hukum atau aturan yang lahir dari Perda Syariah juga harus bisa mewujudkan dua sisi kemaslahatan, yaitu dunia dan akhirat. Kedua sisi kemaslahatan tersebut tidak bisa bersebelah karena kesinergian antara kemaslahatan dunia dan akhirat adalah tujuan utama yang harus bisa dicapai. Ini sesuai dari tujuan syariah tadi, ya kan. Yang ketiga adalah Perda Syariah berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan persamaan hak. Keadilan dan persamaan hak menjadi prinsip yang mutlak dan harus ada di dalam fikih siasah. Prinsip keadilan dan persamaan hak juga harus mutlak ada dalam Perda Syariah. Dalam fikih siasah, perihal keadilan dan persamaan hak adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa awal kehancuran suatu bangsa apabila menegakkan hukumnya tebang pilih, yaitu antara yang kaya dan yang miskin dapat berbeda atau dibedakan. Antara yang orang berpangkat dan orang biasa juga terdapat perbedaan. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki sifat dan berlaku adil dalam memegang kepemimpinan suatu daerah atau negeri. Manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan pada orang yang dipimpin atau rakyat saja, tetapi seseorang bisa mendapatkan manfaatnya di akhirat kelak. Yang keempat adalah Perda Syariah harus menghindari unsur-unsur penganiayaan dan kezaliman. Dalam Perda Syariah, rekayasa harus sangat dihindari. Rekayasa hukum akan menimbulkan kezaliman dan penganiayaan di tengah-tengah masyarakat. Rekayasa hukum ini juga biasa disebut dengan istilah hilah dan dalam Islam sangat diharamkan. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan firman Allah Azza wa Jalla, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima adalah Perda Syariah berdasar pada prinsip musyawarah. Dalam Perda Syariah, setiap masalah yang muncul dalam setiap hukum atau aturan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dan sangat dihindari keputusan sepihak dari seorang pemimpin meskipun dia yang mengambil penuh kekuasaan suatu daerah ataupun negeri. Prinsip musyawarah ini sangat diperlukan agar para pemimpin atau para pembuat kebijaksanaan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapapun yang dianggap memiliki ketetapan dalam mencapai Perda Syariah atau aturannya lain yang terbaik untuk semuanya. Nah, itulah ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Saya harap bisa paham. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Apabila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.